puasa di zaman modern yang mana kita sekarang hidup ini, yang dulu belum pernah ada di zaman Rasulullah dan para sahabat, tapi di zaman kita ini sudah ada, maka itu termasuk yang insya Allah kita bahas sore hari ini. Kalau panjenengan lihat di dalam Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah mengenai pembahasan puasa di sana memang mujmal, Mas, global. Nah, secara tafsiri, secara ringkas nanti kita bisa bahas dalam materi ini. Saya baca beberapa kitab di antaranya yang sesuai dengan Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Sebagaimana kemarin Ustadz Jamari membuka Minhajul Muslim, saya juga pakai Minhajul Muslim. Juga nanti kita tambahi referensi dari Fiqh Sunnahnya Said Sabiq. Disebutkan di dalam Al-Madatul Tasi'ah, materi pembahasan yang ke-9 di kitab Minhajul Muslim, Fima yubtilu sauma, hal-hal yang membatalkan puasa. Disebutkan di sini, ma dzukira min hadhil mubtilat wa as-sahih min madzahibi ahli ilmi. Ini disepakati oleh para ahli ilmu. Jadi nanti insyaallah cocok juga dengan HPTN. Wa ma yubahu lisawmi, juga nanti apa yang diperbolehkan bagi orang yang berpuasa mengerjakannya, yang dimakruhkan, dan apa-apa yang benar-benar patut dihindari. Pertama, awalan ma yubtilu sauma umurun hiya. Apa-apa yang membatalkan puasa, di sini ada beberapa perkara. Awalan, yang pertama, usulu ma'i'in. Usul itu adalah sampainya ma'i, itu cairan, ilal jaufi biwasitatil angfi kas'ud. Masuknya cairan lewat hidung, ya, lewat hidung sampai ke kerongkongan dan tertelan. Itu contohnya ketika memakai obat tetes hidung ataupun kita istingsak tapi kebablasan, itu namanya masuknya cairan lewat hidung. Awil aini ataupun mata, wal udhuni dan telinga, katak diri seperti kita masukkan obat tetes telinga. Al duburi wa kuburi, ataupun sesuatu yang masuk lewat dubur maupun tempat keluarnya kencing, ya. Wa kubril mar'ati kal huknah, seperti bagi perempuan disebutkan seperti itu. Apa nanti materi, apa nanti bahannya nanti bisa kita bahas setelahnya. Yang kedua, ma wasala ilal jaifi ilal jaufi bil mubalaghati fil madmadah wal istingsak fil wudu'i wa ghairihi. Cairan yang masuk ke dalam kerongkongan waktu kita wudu kemudian istingsak, menyedot, ya, belum sempat istingsak sudah ada yang masuk ke dalam hidung, itu membatalkan puasa. Yang ketiga, khurujul maniyyi bi idamatin nazri au idamatil fikri au qublatin au mubasyaratin. Nah, punten, ini yang kita bahas ilmu. Jadi saya sampaikan di sini disebutkan oleh para ulama, keluarnya sperma ketika orangnya itu keluarnya disebabkan oleh biidamatin nazri, karena seorang memperhatikan objek pandangan seperti memandang istrinya terus-menerus kemudian syahwat sampai keluar mani, ya, au idamatul fikr, atau berpikir mengenai mengenai jima, au qublatin au mubasyaratin, atau mencium istri, ataupun kemudian mubasyarah atau berjumpa dengan sampai keluar, itu membatalkan puasa. Dan ini nanti ada beberapa hal yang membatalkan puasa, cuma membatalkan saja, atau nanti membatalkan puasa sekaligus harus ada kafarahnya. Nanti kita bahas. Kemudian yang keempat, al-istiqa'ul amadu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man istaqa'a amdan falyaqdi. Amma man ghalabahu al-qai'u faqa'a biduni ikhtiyarihi fala yufsidu saumahu. Barang siapa muntahnya sengaja, seperti kemudian bahasa Jawa ngelogok ini yang ada di sini ini. Orang Jawa bilang kerongkongannya dimasukkan jari kemudian muntah, itu berarti kan menyengaja muntah. Itu membatalkan puasa. Tapi ketika muntahnya itu bukan karena niatan, memang mungkin
asam lambung naik kemudian keluar dengan sendirinya, itu tidak membatalkan puasa. Nah, ini. Dan barang siapa mengeluarkan makan dari perutnya atau memuntahkan makan dari perutnya itu, maka dia wajib mengqadai puasa. Yang kelima, al-aklu awis surbu awil waqfu fi halil ikrahi ala dzalika. Makan, minum serta berhubungan suami istri di siang hari puasa yang mana dilarang pada waktu itu. Yang keenam, man akala wa syariba dzannan baqa'al laili summa tabayyana lahu tulu'ul fajri. Barang siapa masih makan dan minum karena dia merasa dan menyangka itu masih malam, tapi ternyata nyatanya waduh ternyata sudah pagi ya, ini atau yang seperti itu puasa. Disebutkan seperti ini, ataupun yang man akala aw syariba dzannan fi dukhulil laili summa tabayyana lahu baqa'an nahar. Barang siapa dia sudah berbuka, mengira itu sudah waktu maghrib, tapi ternyata setelah dinyatakan benar belum waktu maghrib, ini batal puasa. Yang kedelapan, man akala aw syariba nasiyan summa lam yumsik dzannan annal imsaka ghairu wajibin alaihi madama qad akala wa syariba fawasala al-fitra ila al-lail. Barang siapa dia lupa makan atau minum, tapi ketika dia ingat, dia tetap meneruskan makan dan minumnya karena menganggap wah kalau sudah makan dan minum berarti sudah batal. Tidak seperti itu. Kalau dia benar-benar lupa makan atau minum, kalau dia ingat, waduh, aku puasa, maka tinggalkanlah makan minumnya, itu maka dia tidak batal puasanya malah. Seperti itu. Yang kesembilan, wusulu ma laisa fi ta'amin aw sarabin ilal jawfi bi wasitatil fami kal ibtila'i jauharatin al khaitin lama ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala as-shaumu lama dakhala wa laysa lama kharaja. Yang ke-9 ini adalah sampai atau masuknya sesuatu yang itu bukan makanan atau minuman kepada kerongkongan, masuk ke lambung, bukan makanan tapi bukan makanan dan minuman, tapi seperti apa? Seperti barang siapa menelan mutiara atau menelan benang atau sesuatu atau mungkin kerikil masuk ke dalam kerongkongannya sampai ke lambungnya, maka ini akan membatalkan puasanya sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, as-shaumu lama dakhala wa laysa lama kharaja. Puasa itu mengenai apa yang masuk, bukan apa yang keluar. Sehingga kalau dalam waktu puasa ini kita kencing dan buang air besar itu tidak membatalkan puasa, tapi yang masuk itulah yang membatalkan puasa. Yang ke-10, rafdhu niyati shaumi walau lam yakul aw yasrab in kana ghairu mutanawirin lil iftari wa illa fala. Rafdhu niyati shaum, memang sengaja membatalkan niat puasanya. Ya, menyengaja. Misalkan sudah di tengah hari, waduh, saya hari ini tidak jadi puasa seperti itu. Misalkan dia niat memang membatalkan puasanya, walaupun dia belum makan dan minum, maka telah batallah puasa. Innamal a'malu binniyat, karena seperti yang disebutkan Ustaz Jamari tadi malam ya. Seperti itu. Berikutnya yang ke-11, ar-riddatu anil islami in ada ilaihi liqaulihi ta'ala. Jadi ar-riddah itu dia murtad dari Islam. In ada ilaihi liqaulihi ta'ala la in asrakta la yahbatana amaluka wala takunanna minal khasirin. Riddah atau murtad. Seorang murtad keluar dari Islam, maka itu batallah puasanya. Itu adalah beberapa permasalahan mengenai puasa yang dari zaman dulu sampai sekarang memang sudah ada. Dan nanti untuk permasalahan yang modern kita bisa bahas berikutnya. Kalau di dalam fikih sunnah mirip-mirip saja, hampir sama. Sebutkan mayub tilusiam, apa yang membatalkan puasa, itu kismani ada 2. Ini tambahan wawasan, tambahan sakofah kita membaca fikih sunnah, kitab fikih sunnah li Said Sabiq.
Apa yang membatalkan puasa? Membatalkan puasa ada dua macam. Yang awalan yang pertama, ma yutilhu wa yujibu al-qadha. Apa-apa yang membatalkan kemudian wajib bagi orang yang batal puasanya tadi untuk mengqadha'i nanti di lain hari. Wasan yang kedua, ma yubtiluhu wa yujibu al-qadha wal kafarah. Apa yang membatalkan puasa wajib dia mengqadha, masih ditambahi kafarah. Kafarah itu ya denda, bayar denda ya. Wa amma yubtiluhu wa yujibu al-qadha faqad fahuwa ya'ti al-aqlu wa surbu amadan. Yang cuma mengqadha saja sudah kita sampaikan tadi, makan minum. Itu cuma itu mengqadha saja. Nah, mengqadha saja. Antaranya seperti itu. Berikutnya muntah dengan sengaja tadi sama. Yang kedua adalah Damatun nadri sama memandang istri terus-menerus dengan syahwat, mencium istri dengan syahwat itu cuma mencium loh ya. Itu nanti mengqadha. Tapi yang disebutkan di sini kemudian wajib mengkafarati adalah disebutkan dalam fikih sunnah di sini, ketika seseorang di siang hari Ramadan kemudian dia mengkumpuli istrinya, ini kemudian wajib dia membayar kafarah. Wajib membayar kafarah. Insya Allah itu yang bisa kita bahas, yang pembatal puasa dari kitab-kitab klasik. Sedangkan dalam fikih nawazilnya Muhammadiyah sendiri juga disebutkan, fikih kontemporer ya. Sekarang itu banyak permasalahan yang mana ketika seseorang itu sedang puasa, kemudian dia melakukan beberapa perbuatan di era modern ini, membatalkan puasa apa enggak? Di antaranya pertama, orang ketika sedang puasa kemudian menginjeksi obat ke dalam tubuhnya, suntik ya. Nah, mengenai suntik ini oleh para ulama setelah mereka menggali dari para ahli kesehatan, para dokter, para atibah, suntikan itu kan tiga model. Ya. Pertama itu melalui kulit atau intrakutan, ya. Kemudian suntikan yang melalui otot atau intramuskular, kemudian suntikan yang melalui pembuluh darah atau intravena seperti infus. Nah, ini mana yang membatalkan puasa? Ini disebutkan yang pertama, kalau suntikan melalui kulit intrakutan, misalkan suntikan insulin, itu tidak membatalkan puasa. Sebagaimana sekarang, biasanya kalau kita ngaji langsung itu dulu, Ramadan yang lalu, saya tanya jamaah di masjid kita. Di masjidnya apa? Ada yang kagungan penyakit diabetes mellitus? Biasanya ada. Terus jenengan pakai insulin, Pak? Iya. Berapa kali, bahkan mungkin pagi hari nyuntik di perutnya itu sekitar pusar itu, membatalkan puasa itu tidak membatalkan. Karena itu bukan makanan dan itu intrakutan, cuma suntikan itu melalui kulit. Sedangkan suntikan melalui otot atau intramuskular, misalnya suntik antihistamin dan beberapa jenis vaksinasi, itu juga tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa, bukan rida, bukan makanan. Tapi kalau suntikan melalui pembuluh darah, intravena seperti infus, biasanya dimasukkan juga termasuk vitamin, glukosa, itu yang membatalkan puasa. Nah, berikutnya, sekarang di era modern ini, kita juga mendapati banyak saudara-saudara kita yang naudzubillah min dzalik gagal ginjal misalkan. Perlu melakukan cuci darah atau dialisis. Cuci darah ini membatalkan puasa apa tidak? Dibahas oleh para ulama kita, kalau sekedar cuci darahnya itu sebenarnya tidak membatalkan puasa, tapi dalam proses dialisis itu terjadi penambahan beberapa zat untuk menyaring racun-racun darah sehingga itu kemudian darahnya itu tercampur, dan itu tadi kan lewatnya kan berarti lewat vena dan lain sebagainya. Maka ini membatalkan puasa. Juga misalkan tadi kita bahas apapun yang masuk ke
melalui mulut makanan dan minuman atau sesuatu yang lain. Itu kan kalau benda padat seperti permata, benang atau kerikil atau yang lain itu kan membatalkan. Lalu bagaimana kalau cuma asap, vapor, rokok, membatalkan enggak? Itu membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Berikutnya, di saat zaman modern kita ini, orang-orang yang mungkin juga sakit, misalkan sakit asma, itu kan biasanya membawa inhaler yang disemprotkan di mulut. Ketika sewaktu-waktu asmanya kumat, maka kemudian disemprotkan di mulutnya. Membatalkan atau tidak? Ternyata kalau inhaler, yang mereknya Ventolin inhaler itu tidak membatalkan puasa. Karena apa? Itu sedikit sekali, itu gas. Ya, gas saja. Dalam satu semprotan Ventolin inhaler itu cuma ada 10 mililiter. Dan itu bisa dipakai 200 kali semprot, lebih. Dan sekali semprot berapa? 0, berapa ya? Itu lebih banyak sisa air dari kumur kita, yang kita kumur kemudian kita keluarkan dari mulut kita. Memang tidak membatalkan. Berikutnya, kalau misalkan saat puasa ini kemudian kita tabarruk bidam, kita kemudian melakukan donor darah, itu boleh tidak? Kalau donor darah diupayakan jangan pas waktu puasa lah, nanti kalau malamnya atau gimana nggak masalah. Ya, mungkin itu dulu Pak Dayat yang bisa kita Pak Amirul, Pak Dayat yang bisa kita bahas. Nanti dengan tanya jawab biasanya lebih mengena kalau pembatal nih. Baik, terima kasih Ustadz Arifudin. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan terkait dengan pembatal puasa. Pada sesi ini kami membuka sesi tanya jawab. Untuk partisipan yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilahkan langsung ke Ustadz Arifudin. Yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Silahkan yang ingin mengajukan pertanyaan terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Ustadz Arifudin. Ya, baik, saya awali dulu untuk sesi tanya jawab ini yang pertama. Beberapa kali kami menemui para jamaah umroh, bagaimana seharusnya mereka itu berbuka puasa. Andai mereka itu berangkatnya dari Surabaya, apakah mereka mengikuti waktu Indonesia atau dia mengikuti waktu yang tergaris dengan dia? Karena banyak sekali ada jamaah umroh itu yang mengikuti, jadi dengan penerbangan itu maka waktunya sudah waktunya berbuka puasa. Apakah mengikuti waktu setempat atau waktu asal atau waktu tujuan? Terima kasih. Alhamdulillah. Kalau kita misalkan melakukan safar, melakukan perjalanan, maka yang kita tuju adalah waktu tujuan safar kita, destinasi safar kita yang kita ikut, Pak. Jadi misalkan kita ke Saudi, berarti ya kita mengikuti Saudi molor nanti kalau pas berangkatnya. Tapi kalau pas pulangnya juga nanti akan lebih maju. Jadi mengikuti tempat yang kita tuju. Baik. Termasuk kalau kita posisinya masih di perjalanan, belum sampai di Saudi sudah masuk maghrib, umpamanya di atas India sudah maghrib,
Maka kita berbuka puasa mengikuti India atau mengikuti Saudi? Mengikuti tujuan kita, berarti Saudi. Berarti kita belum berbuka Mengikuti ya? Saudi. Belum berbuka, mengikuti Saudi. Di atasnya India sudah maghrib, Belum. berarti kita belum ya? Baik. Belum seperti itu. Oke. Terima Insya Allah. kasih. Oke. Tapi sebaliknya kalau pulang itu kan lebih cepat. Ada Kalau yang kan pulangnya ingin bertanya apa terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa, dipersilahkan. Ada dari partisipan yang ingin menanyakan hal-hal yang terkait dengan hal yang membatalkan puasa? Saya persilahkan. Silahkan sekali lagi. Kalau mungkin belum ada partisipan yang bertanya, kita tambahi tentang makruhatus siam. Apa yang makruh dilakukan di waktu puasa. Ini nanti ada gandengannya. Ya. Sebetulnya Pak Dayat, yang saya harapkan kemarin nanti kalau ada dari teman-teman petugas kesehatan, baik dokter maupun ahli gizi ataupun perawat yang bisa ikut online nanti kita jadwalkan. Ini sebagaimana mufattiratus siam al-mu'asirah, pembatal puasa di era modern ini, beliau-beliau itu bisa menyampaikan lebih detail. Misalkan ketika kita sedang puasa kemudian agak sakit tapi kan masih bisa menahan puasanya, tapi ternyata ketika kita kemudian datang ke rumah sakit, cara memasukkan alat lewat mulut yang itu ada mikro kameranya untuk mendeteksi lambungnya gimana, itu batal benda. Itu nanti teman-teman dokter cuma alatnya saja atau ada penyebabnya. Kalau alatnya saja masuk kemudian keluar lagi, itu menurut para ulama tidak membatalkan. Tapi kalau ada lubrikannya, pelumasnya itu batalkan. Di antara nanti kan bisa lebih detail maksud saya seperti itu. Ya, teman-teman yang kita minta ya. Nah, ya. Nah, saya tambah aja ini mengenai apa itu makruhatus saum dilakukan dalam ketika kita sedang puasa. Makruhatus saum yang makruh dilakukan ketika seorang sedang berpuasa Ramadan maupun puasa di luar Ramadan. Sebutkan di sini yukrahu liso ini umurun. Al-ibda'u ila qasafi shaum, yang mana akan membawa kepada rusaknya puasa. Wa in kanat fi haddi dzatiha la yufsidu shaum, walaupun secara hakikatnya tidak membatalkan puasa tapi dibenci, harus menghindari perbuatan mubalaghatu fil madmadati wal istinsaqi indal wudu. Dalam berkumur itu ekstrim. Umur sedikit-sedikit kumur kan tidak membatalkan puasa. Tapi ketika mungkin merasa haus, kemudian berkumur itu tidak boleh. Itu makruh yang seperti. Ya, ini tidak boleh. Dalam hadis disebutkan ini illa antakuna shaiman. Jadi silahkan Anda agak memuas-muaskan diri untuk berkumur istighsar dan istighsar selama Anda tidak puasa. Yang kedua, makruh yang kedua adalah al-qublah. Al-qublah itu mencium. Ya. Yang dimaksud menciumnya mencium istri. Kalau mencium anak, mencium cucu itu lain ceritanya itu. Mencium istri di waktu siang Ramadan, ya, isqat tasiru sahwatan tajuru ila ifsadi shaumi fil madhi awil jima'i haitsu tajibul kafarah. Jadi kalau nanti sampai syahwatnya timbul maka akan merusak puasanya, sehingga lebih baik ini. Kalau bisa menjaga tidak apa-apa, tapi ya sulit kan. Nah, makanya itu masuk makruh.
Berikutnya idamatun nazri bi sahwatin ila zaujah, ini makruh. Terus memandang istri di siang hari Ramadan itu makruh, itu bahaya, itu dihindari aja. Yang keempat, al-fikru fi sa'nil jima, berpikir mengenai apa itu yang mengacu kepada syahwat, memikir sesuatu yang kaitannya dengan jima, itu dimakruhkan. Yang kelima, alam su bil yadi lirmar'ati au mubasar bil jasad, ya, mencumbu istri dengan tangan atau ketika kemudian ada kontak fisik, itu makruh. Yang keenam, madhul ilki khasyatan ayatasarrab ba'du ajza'in minhu ilal halqi, mengunyah sesuatu, mengunyah makanan, ya, untuk anak kecil, ya. Kalau dulu kan lazim, ya, kalau anak bayi itu dikunyahkan kurma, namanya tahnik. Kalau orang dikunyahkan, itu nanti didulangke ke anaknya, disuapkan ke anaknya. Ini makruh, walaupun tidak membatalkan puasa. Yang ketujuh, zaukul kidri awit ta'ami. Zauk itu mencicipi, al-kidri itu kendil ompreng, ya, apa ya, teflon. Makanya dicicipi bukan teflonnya, tapi isi yang ada dalam teflonnya itu, ya, zaukul kidri awit ta'am, mencicipi makanan atau masakan itu tidak masalah, tidak membatalkan puasa, tapi mencicipinya, ketika mencicipi kemudian di apa itu dibuang, ya, dilepeh bahasa Jawa ini. Kalau mencicipi walaupun sedikit terus teleguk, lah itu bahaya, itu tidak boleh. Ya, kemudian al-matmadhatu li ghairi wudu'in aw hajatin tad'u ilaiha. Berkumur tapi tidak ada kepentingan wudu, tidak ada kaitan dengan wudu seperti yang saya sebutkan tadi, karena haus kemudian berkumur itu makruh, itu kalau tidak diperbolehkan, ya. Yang kesembilan, al-iqtihalu fi awwalin nahar wa la ba'sa bihi fi akhirih. Al-iqtihal, pakai kuhel, pakai apa itu, celak di awal, di pagi sampai siang Ramadan, ya. Kalau sore tidak masalah, bercelak ini. Kemudian yang ke-10, al-hijamah abil fasdu khasyatad dha'fi al-muaddi ilal iftari lima fi dzalika min at-taghziri bisawm, min at-taghriri bisawm. Jadi kita melakukan hijamah bekam maupun al-fasdu. Ya, sekarang kan ada pengobatan fasdu itu, ya, yang dari venanya langsung ditusuk dengan jarum ibroh atau jarum suntik, itu kemudian mancur darahnya itu. Nah, itu makruh, itu dilakukan walaupun tidak membatalkan puasa. Termasuk donor darah tadi, kalau memang darurat itu jatuhnya makruh, tidak membatalkan puasa. Kalau memang dibutuhkan dan adanya cuma golongan darah, nah itu kalau darurat nanti lain, tapi makruh jatuh, ya. Insya Allah itu. Nah. Kemudian yang perlu kita bahas berikutnya, kalau belum ada pertanyaan, adalah Al-Ma'idatu Tasi'atu, pembahasan yang ke-9 mengenai apa yang dimubahkan, ya. Dimubahkan waktu kita melakukan puasa. Yubahu lisaumi umurun wahya, diperbolehkan, tidak mengapa dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa beberapa perkara, di antaranya as-siwaku tulan nahari, bersiwak, ya. Di sini Allahumma illa makana minal imami Ahmad fa innahu karahatul lisaimi ba'da zawal. Kalau menurut mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal memakruhkan ketika sudah ba'da zuhur sampai asar. Tapi jumhur ulama, para ulama ahli hadis menyatakan bahwa bersiwak atau berarti kita sikat gigi, nah itu sepanjang hari tidak masalah. Permasalahannya, kalau kita sikat gigi pakai odol boleh enggak? Enggak sah, tidak apa-apa, asalkan kemudian ini kok manis kemudian ketetelan, nah itu baru perkara lain. Tapi sikat gigi atau siwak itu tidak apa-apa, mubah. Yang kedua yang diperbolehkan bagi orang yang sedang berpuasa adalah at-tabarrudu bil ma'i min siddatil hari, berendam, kungkum, ya,
dalam air karena mungkin saking panasnya cuaca pada saat itu. Ya. Ini diperbolehkan, ya, berendam seperti itu diperbolehkan. Wasawaun yasubbu ala jasadi al-yumisu fihi. Boleh. Baik itu diguyurkan, mungkin kita waktu puasa kemudian saking panasnya cuaca kemudian kita pakai shower itu kita di bawah shower kemudian mengguyur badan ataupun kita berendam di kolam, tidak masalah, diperbolehkan. Yang keempat, diperbolehkan bagi orang yang berpuasa as-safaru li hajatin mubahatin, melakukan perjalanan yang mubah. Wa in kana ya'lamu anna safarahu sayulji'uhu ilal iftar. Walaupun dia merasa memungkinkan nanti karena perjalanannya jauh, maka dia akan iftar dalam perjalanannya, itu diperbolehkan. Yang kelima, at-tadawi bi ayyi dawain halalin. Ketika orang sedang berpuasa kemudian dia berobat dengan obat yang halal, thayyiban, diperbolehkan. La yasilu ila jawbihi minhu syai'un, yang mana tidak masuk lewat kerongkongnya sesuatu apapun. Wa min dzalika isti'malul ibrati in lam takun min adiyah. Dan itu sebagaimana tadi kita sebutkan di awal, suntikan, selama suntikan tadi bukan suntikan untuk stamina, suplemen untuk stamina, diperbolehkan. Ya. Yang sebetulnya ada yang kalau ada para dokter itu bisa kita tanyakan. Sekarang kan kalau orang yang sakit jantung koroner, kalau terjadi kumat dan mendadak, itu kan ada obat yang tabletnya besar. Cara memakainya itu ditaruh di bawah lidah, kemudian di tablet kemam namanya. Kemudian orangnya tidak menelan tapi didiamkan, mingkem gitu. Nanti akan diserap oleh pori-pori yang ada di sekitar lidah, maka itu meredakan gejala penyakit jantung. Itu terjadi khilaf. Dan nanti kalau ada dokter kita tanya, itu lewat kerongkongan enggak sih dok? Nanti kita akan semakin yakin. Nah, tapi jumhur menyatakan itu tidak membatalkan, kan tidak masuk lewat kerongkongan, itu yang menyerap adalah pori-pori di bawah lidah atau gimana. Nah, itu nanti itu permasalahan lain. Yang keenam, diperbolehkan, mubah itu adalah maghbut ta'ami litifli shaghiri, mengunyahkan makanan untuk anak kecil. La yajidu man yamdahu lahu ta'amahu alladhi la ghina lahu anhu bisartin aw la yasil ila jawfihi al-madhib min husayun. Kan tidak ada orang yang mengunyahkan, tapi syaratnya jangan sampai masuk kerongkongan. Itu. Yang ketujuh, bagi yang kakung, orang-orang kakung, para pria, at-tatayyubu wa tabakhur. Wa dzalika li adami wurudin nahyi fi kulli hadhihi anisari. Ini memakai asap yang wangi. Nah, itu diperbolehkan kecuali ada yang tidak membolehkan. Mungkin waktu puasa kemudian melakukan umroh, itu kan lain cerita. Waktu ihram itu kan tidak boleh. Nah, ini waktu puasa tanpa sebab dia muhrim boleh memakai wangian. Kemudian mayu'fa'anhu, apa yang dimaafkan bagi orang yang sedang berpuasa melakukan sesuatu. Yu'fa as-shaimu an umurin, dimaafkan bagi orang yang puasa beberapa perkara. Awalan yang pertama, bal urriqi walau kathura, menelan ludah walaupun sebanyak-banyak ludahnya sendiri, itu tidak masalah. Ini tidak masalah. Wal muradu birriqu nafsi la riqa ghairihi. Ini ludah sendiri bukan ludah orang lain. Seperti itu. Yang kedua, ghalabatul qai wal qalas ilam yurji' minha say'an ila jawfihi ba'da yakuna qad wasala ila tarafi sani. Muntah yang tidak disengaja itu dimaafkan. Selama ketika itu kemudian dikeluarkan. Apa sisa-sisa yang ada di mulut dikeluarkan. Tapi kayak ada yang sisa di mulut kemudian ditelan, itu baru, itu perkara yang lain. Nah, yang keempat, ibtila'ul dzubab ghalabatan wa biduni ikhtiyar. Mungkin waktu masih ngomong-ngomong enak-enak gitu ngomong, ada lalat masuk ke mulutnya tertelan. Kan biduni qasdin. Itu tidak masalah, dimaafkan yang seperti itu. Yang kelima, al-isbahu junuban. Waktu subuh, waktu fajar, itu belum sempat mandi.
masih dalam keadaan junub, nah, itu dimaafkan. Jadi segera mandi. Ya. Wa dukhanu khatabin wa sa'iril ibkharati allati la yumkinu at-takhawur minha. Ataupun menghisap apa itu asap, yang mana itu asap makanan. Misalkan kita lewat pasar, di sampingnya ada bakul sate sedang bakar sate kan, baunya itu kan, harumnya daging itu kan, itu kita nggak bisa menghindari, terpaksa tanpa sengaja menghirup itu dimaafkan. Walaupun wah nikmat rasanya misalkan itu tidak masalah. Kemudian al-ikhtilam, mimpi basah, itu dimaafkan. Yang ketujuh, al-aklu wa surbu khoto'an wa nisyanan, makan dan minum karena lupa. Tapi ketika sadar langsung berhenti. Nah, insya Allah. Itu Pak Dayat tambahan. Terima kasih Ustadz Arifudin. Cukup banyak hari ini pembahasannya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya sehingga pengetahuan kita juga bertambah, sehingga dalam melaksanakan pada Ramadan itu kita tahu hal-hal yang membatalkan, kemudian hal-hal yang di era klasik dan era modern, kemudian yang dimakruhkan, kemudian juga yang mubah dan juga yang dimaafkan. Itu banyak. Sebelum berakhir, barangkali dari partisipan ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Pak Amirul, barangkali ada hal yang ingin disampaikan, saya persilahkan. Iya, alhamdulillah Pak Dayat, sore ini ada 26-27 partisipan, dan alhamdulillah sudah terbiasa mengikuti SOP-nya, sehingga secara tidak langsung mereka sudah mematikan mikrofonnya ketika belum ada pertanyaan bagi para partisipan. Monggo, jika ada pertanyaan-pertanyaan bisa dilontarkan. Masih ada waktu 7 menit. Baik, sebelum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan nama. Assalamualaikum, saya Dwi Nur Aksan dari PCM Talun. Mohon izin untuk diberikan kesempatan bertanya kepada Pak Ustadz Arifudin. Yang sebenarnya saya juga mau tanya itu sudah dijelaskan semua, Pak. Sudah cukup jelas, bingung mau tanya apa tadi. Makanya banyak yang nggak ngajukan pertanyaan. Tapi ya cobalah, mungkin bisa buat masukan buat kami dan juga teman-teman lain untuk menyampaikannya. Yaitu terkait biasanya begini, Pak. Kalau misalkan ada pekerja yang dalam perjalanan di kendaraan itu sangat panas cuaca, lah itu banyak mengeluh, waduh panas, waduh capek, iki poso ya ngelak lain sebagainya, itu termasuk sebuah mengeluh lain sebagainya, membatalkan apa tidak Pak kira-kira, atau mungkin yang dinamakan makruh, dan apabila yang belum mengetahui ilmunya seperti apa hukumnya Pak? Demikian. Mungkin langsung saya jawab Pak Zaid ya. Ya, silakan Ustaz Arifudin langsung. Pertanyaan Pak Dwi Hasan, alhamdulillah. Itu bagian dari hikmahnya puasa. Hikmahnya puasa itu kan banyak sekali. Di antaranya kita itu harus kemudian memiliki rasa simpati dan empati kepada mereka-mereka yang tidak dalam zona nyaman seperti kita. Bukan pasan para pekerja yang di jalanan, mungkin teman-teman supir dan lain sebagainya kan sering ngeluh, waduh panas, poso-poso ngelak panas. Dan podo-podo wajib ngopeni bojo wajib, poso ya wajib, kok poso terus ndak iso nyambut gawe batalnya yang podo wajib lu wajib. Itu alasannya dibuat-buatnya seperti itu. Maksudnya gini, kalau tadi cuma mengeluh itu tidak membatalkan puasa, asalkan dia tidak berniat untuk membatalkan puasanya Pak Hasan. Artinya itu cuma mengurangi pahala puasa yang dia dapatkan. Karena apa? Tinjuan puasa itu kita lakukan adalah ujian kesabaran bagi kita. Menahan semua itu dan kita merasakan apa yang dirasakan oleh fakir miskin ketika mereka mungkin sama seperti kita dalam panas dan hujan mungkin bekerja karena memang belum cukup kebutuhan hajat hidupnya, itu kan untuk merasakan itu semua. Kalau tidak membatalkan puasa, tapi cuma mengurangi pahala keutamaan puasa.
Insya Allah seperti itu. Pak Aksan sudah memenuhi pertanyaannya. Iya Pak, berarti kalau sebaliknya apabila dalam keadaan berpuasa mengalami mungkin dalam keadaan yang lebih berat daripada yang lainnya, apakah sebaliknya mendapatkan pahala yang lebih tinggi Pak? Kalau tadi dengan keadaan seperti itu mengeluh, pahalanya dikurangi, namun kalau menerima dengan ikhlas, apa juga ditambah melebih dengan yang puasa sederhana-sederhana saja, maksudnya begitu Pak? Ya insya Allah demikian korelasinya Pak Hasan. Jadi semakin kita tambah sabar, kita semakin tambah tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka keimanan dalam hati kita akan bertambah. Dan dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah kita, Muhammadiyah juga berkeyakinan bahwa iman itu naik dan turun. Naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil maksiati. Termasuk mengeluh, menggerutu dan sebagainya itu kan maksiat, karena disebutkan wala tai'asu, jangan kamu berkeluh kesah. Nah, seperti itu. Ketika kita kemudian tidak berkeluh kesah, berarti kita kan menjaga diri menjadi insan yang lebih baik, lebih bertakwa, lebih beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah itu Hasan. Baik, terima kasih Ustadz Arhudin dan Mas Dwi Aksan. Sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan dan juga karena waktu kita sudah maghrib, mari kita tutup kajian sore hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.